Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi para penuntut ilmu. Ini adalah ucapan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kita ucapkan kepada orang yang mau menuntut ilmu. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan para penuntut ilmu. Kita tahu semua bahwasanya menuntut ilmu merupakan perkara yang sangat agung di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak hadis tentang keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Di antaranya hadis Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya ke surga. Maka kedatangan antum, bergabungnya antum dan antunna di Ma'had Al-Irsyad 8 di kota Martapura merupakan salah satu cara dalam menuntut ilmu. Di sini saya mewakili Profesor Dr. Mailana Abu Ahmad selaku Mudir Bakkah ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ingin mengenalkan tentang Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad cabang 8 Martapura, ya, atau yang sering dikenal dengan Ma'had Bakkah. Ma'had Bakkah ini adalah ma'had yang terdiri, ya, dari banyak lembaga. Di antaranya ada tingkatan madrasah Sanawiyah Bakkah atau setingkat SMP, atau madrasah mutawassithah, ya, Al-Bakkah, kemudian madrasah Sanawiyah atau Aliyah Bakkah, ya. Dan Ma'had Bakkah ini di bawah yayasan Sa'adah, yang mana yayasan Sa'adah diketuai oleh Ustadz Saufi Muhsin Talib. Beliau sebagai ketua yayasan. Dan Ma'had Bakkah ini dipimpin oleh Profesor Dr. Mailana atau yang sering dikenal dengan Ustadz Abu Ahmad. Ma'had Bakkah, ya, tentunya memiliki tujuan, visi dan misi. Di antara tujuan didirikannya Ma'had Bakkah ini adalah, tujuan kita adalah mencetak generasi Qur'ani, ya, tulab-tulab, santri-santri dan santriwati yang hafal Al-Qur'an, kemudian mahir dalam berbahasa Arab, kemudian memiliki wawasan yang luas dalam ilmu syariah, dalam ilmu agama, dan memiliki akhlak yang baik. Ini tujuan didirikannya pondok atau Ma'had Bakkah ini, agar mencetak generasi Quran, memiliki wawasan luas, cakap dalam berbahasa Arab, dan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sehingga harapannya ke depan sekolahan ini, Ma'had ini menjadi role model bagi sekolahan yang lainnya. Dan tentu saja Ma'had Bakkah insyaallah, ya, kita juga nanti akan memikirkan, ya, lulusan Ma'had Bakkah ini agar nanti ke depannya diterima di mereka siswa-siswa ini atau santriwati ini bisa melanjutkan
ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang perkuliahan, dan insya Allah kedepannya nanti kita akan melakukan berbagai macam kerjasama dengan beberapa kampus, baik ada yang di Indonesia ataupun di luar negeri, untuk melanjutkan ke roda ya pembelajaran di pesantren atau di Ma'had Al-Bakkah ini. Ikhwan dan akhwat, talib ya, ataupun talibat, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwasanya bergabungnya antum dan antunna, ya antum sekalian di Ma'had Bakkah ini tentu ya dimulai dengan tujuan yang mulia. Tujuan menuntut ilmu. Dan orang menuntut ilmu itu merupakan tanda kebaikan, ya, tanda kebaikan bagi seseorang dalam menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah jadikan dia faqih, pandai dalam agama. Maka seseorang yang menuntut ilmu, belajar agama, itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. Dan tidak hanya di situ saja. Nabi juga menjelaskan bahwasanya orang yang menuntut ilmu ini, mereka didoakan ampunan oleh semua makhluk Allah. Oleh semua makhluk Allah yang di muka bumi ini memintakan ampun bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, "Mu'allimin nas al-khair yustaghfar lahu kullu syai' hatta al-hut fil bahr." Kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan kebaikan maka dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Sampai ikan-ikan di dalam lautan pun memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Karena mereka senang terhadap apa yang mereka cari, terhadap apa yang mereka belajar, terhadap apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu mereka didoakan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan penuntut ilmu inilah, mereka lah pewaris para nabi-nabi. Ya. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya penuntut ilmu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi. Karena para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, tetapi para nabi adalah mewariskan ilmu. Barang siapa hendak menuntut ilmu, maka ambillah bagian yang banyak. Dan penuntut ilmu pula ya memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan tidak ada para nabi-nabi mereka meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Di antara doa Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Wa qul rabbi zidni ilma." Sesungguhnya wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Para nabi-nabi mereka tidak meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana dalam firman Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu beberapa derajat. Dan tentu tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, Allah membedakan antara dua golongan ini. Orang yang mencari ilmu dengan orang yang tidak mencari ilmu. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama, kata Allah, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu saja berbeda. Maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka patut seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu mengingat keutamaan ini, mengingat keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Dan yang terpenting, orang yang menuntut ilmu
dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi sallam, orang yang menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya pintu ke surga. Ikhwan dan akhwat, talib wa talibat, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang ketiga yang ingin saya utarakan, yang ingin saya sampaikan adalah hendaknya seorang penuntut ilmu memperhatikan adab-adab penuntut ilmu. Mungkin di antara antum atau di antara antunna masih tidak tahu adab-adab penuntut ilmu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa adab yang penting dalam menuntut ilmu. Karena kesuksesan seorang talib, seorang siswa atau seorang santri atau santriwati, kesuksesannya sangat bergantung pada adab yang dia miliki ketika dia menuntut ilmu. Di antara adab yang paling penting ketika menuntut ilmu adalah ikhlas. Ya. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia berusaha ikhlas, ya, dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah, ya, ibadah yang sangat agung, ibadah hati. Dan yang merusak ilmu, yang menghancurkan keberkahan ilmu adalah riya. Adalah riya dan sum'ah. Ingin dipuji, ya, ingin dianggap, ya, ingin dipuja oleh orang. Maka riya dan sum'ah ini adalah menghancurkan para penuntut ilmu. Sehingga keberkahan ilmu itu diambil oleh Allah akibat orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kata Rasulullah SAW, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumil qiyamah salasah. Orang yang pertama kali Allah azab nanti di hari kiamat, Allah siksa, orang yang pertama kali Allah siksa nanti di hari kiamat ada 3 golongan. Di antaranya disebutkan adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, yaitu orang yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian orang ini pas di hari kiamat ditanya tentang ilmunya. Kemudian orang ini menjawab, wahai ya Rabb, sesungguhnya aku belajar ilmu ini karena engkau, dan aku membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran karena engkau. Kemudian dikatakan kepada orang ini, kadzabta, sesungguhnya engkau telah berdusta. Engkau menuntut ilmu ini agar dikatakan seorang yang alim. Engkau mengajarkan Al-Quran agar dikatakan engkau seorang qari, ahli baca Quran, memiliki suara yang merdu. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang ini. Maka orang ini pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia menata dirinya. Ketika dia masuk pondok, ketika dia mulai menuntut ilmu, hendaknya berusaha hatinya senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal seseorang ketika menuntut ilmu ada saja godaan, dan itu dialami oleh semua orang. Dialami oleh semua orang menuntut ilmu. Ada sebagian orang kadang-kadang masuk pondok itu dipaksa orang tuanya. Ya, dipaksa orang tuanya. Ada sebagian ketika masuk pondok itu tujuannya bukan karena Allah, tapi dengan tujuan yang lain. Tetapi ketika seseorang masuk ilmu yang dimulai tujuannya bukan ikhlas, maka dia berusaha untuk menata hatinya sehingga berjalannya waktu insyaallah seorang bisa maksimal ikhlasnya ketika dia menuntut ilmu. Makanya Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, seorang ulama hadis, pernah berkata, kata beliau, kunna talabna al-ilma li ghairillah fa aba ilmu ay yakuna illa lillah. Dulunya kami menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Maka seseorang kalau dia betul-betul
ingin mendapatkan ilmu, maka hal yang pertama kali dia lakukan adalah dia memperbaiki niatnya, ya, memaksimalkan ikhlas dalam dirinya. Semata-mata dia belajar di pondok ini, di pondok Bakkah ini, tujuannya adalah karena Allah, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, ingin mengajari orang tuanya, ingin mendakwai orang tuanya, ingin membimbing orang tuanya ke surga, dan ingin mengajari masyarakatnya ilmu agama, membimbing mereka ke jalan yang benar. Semata-mata dia menuntut ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya ingin menggapai surga Allah. Tujuannya ingin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat ini antum perhatikan, maka antum akan berhasil dalam menuntut ilmu. Saya jamin, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu pasti dia akan berhasil dalam menuntut ilmu. Pernah suatu hari Imam Malik rahimahullah, seorang ulama yang sangat terkenal, ya, seorang ulama yang sangat terkenal, ulama Al-Madinah, ya. Beliau pernah pada suatu hari beliau ingin mengarang sebuah kitab. Ya, kitab beliau terkenal Kitabul Muwatta, ya, buku hadis, ya. Ketika beliau ingin mengarang kitab Muwatta ini, beliau ditegur oleh murid beliau, ditegur oleh murid-murid beliau. Dikatakan kepada Imam Malik, "Ya Imam, mal faidah fi tasnifika li kitabil Muwatta?" Wahai Imam Malik, apa faedah engkau mengarang Kitabul Muwatta? Kenapa? Karena sebelum Imam Malik banyak orang mengarang kitab-kitab yang namanya juga Kitabul Muwatta, dan karangan mereka itu lebih banyak hadisnya, ya, lebih terkenal, ya, di antaranya ada Muwatta Ibnu Abi Dhi'ib, ada namanya Muwatta Ibnu Al-Majishun, dan yang lainnya. Banyak sekali kitab-kitab yang namanya Muwatta. Murid-murid Imam Malik ini keheranan kepada Imam Malik. Kenapa wahai Imam engkau mengarang kitab yang sama, Kitabul Muwatta, padahal sebelum kamu ada orang yang mengarang kitab ini dan lebih bagus isinya dan lebih banyak muatan hadisnya ketimbang yang engkau karang. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Ma kana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah pasti akan kekal, pasti akan Allah jaga. Makanya, ya, sampai zaman sekarang ini tidak dikenal Muwatta kecuali Muwattanya Imam Malik. Ya, kita tidak mengetahui Kitabul Muwatta kecuali Muwattanya Imam Malik. Adapun Muwatta sebelum Imam Malik tidak ada sampai sekarang ini, tidak diketahui kemana perginya. Ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan itu luar biasa mempengaruhi seorang dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, kenapa hadis Nabi SAW itu dijaga, ya, dijaga oleh Allah. Makanya orang zaman sekarang bisa membaca hadis, bisa mengetahui perbuatan Nabi, perilaku Rasulullah SAW, adab-adab Rasulullah SAW. Kita bisa membaca hadis Nabi SAW. Kenapa? Padahal jarak kita dengan Nabi SAW lebih dari 1400 tahun. Kenapa hadis Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah SAW orang yang paling ikhlas di muka bumi. Rasulullah SAW orang yang luar biasa keikhlasannya. Tidak ada orang yang ikhlas melebihi ikhlasnya Rasulullah di muka bumi ini. Makanya Allah jaga perkataan beliau sampai hari kiamat. Ya, maka keikhlasan sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Dengan keikhlasan, seseorang akan berhasil dalam menuntut ilmu. Yang kedua, di antara adab yang harus diperhatikan juga ketika seorang menuntut ilmu, hendaknya dia bersabar ketika menuntut ilmu. Kenapa? Karena di awal-awal atau di tengah-tengah seorang menuntut ilmu pasti ada saja cobaan, ya. Macam-macam cobaan yang menimpa orang yang menuntut ilmu. Ada cobaannya berupa sifatnya kesehatan. Ketika masuk pondok dia sakit, gatalan, cacaran, atau ditimpa berbagai macam penyakit. Maka hendaknya dia bersabar. Jangan karena penyakit yang sepele atau kena ditimpa sedikit musibah, dia pengen putus asa dari menuntut ilmu. Sehingga dia keluar dari pondok, dia tidak betah di pondok karena ditimpa berbagai macam penyakit misalnya. Atau ketika dia masuk pondok, suasananya berbeda dengan suasana di rumahnya. Kalau di rumah dulu enak makanannya, mungkin di pondok tidak seperti di rumah makanannya. Dulu di rumah enak, ya, tempat tidurnya, mungkin di pondok berbeda tempat tidurnya, atau hal-hal yang berbeda, ya, sehingga mengurangi kenyamanannya ketika dia berada di pondok. Ini merupakan cobaan.
bagi orang yang menuntut ilmu. Dan seorang muslim wajib dia bersabar. Ya, harus dia bersabar ketika dia menuntut ilmu. Karena bersabar itu tidak hanya seseorang ditimpa musibah, tetapi juga seorang itu bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar itu, ya, mereka lah wali-wali Allah, ya. Allah tidak memberikan sifat sabar itu kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan orang kalau dia sudah sabar, ya, memiliki sifat sabar, maka Allah akan bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar, musibah asalnya menimpa dia menjadi kecil, ya, menjadi tidak ada artinya baginya. Yang asalnya dia merasa tidak enak, ketika dia bersabar, Allah mudahkan. Allah menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang paling enak baginya. Dan sabar inilah gaya hidup para nabi-nabi. Ya, sifat sabar ini adalah gaya hidup para nabi-nabi. Ya, orang yang paling mulia di muka bumi ini, para nabi-nabi, mereka gaya hidupnya adalah dengan cara bersabar. Maka harus bagi seorang penuntut ilmu untuk bersabar ketika dia menuntut ilmu. Jangan ada masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang menyebabkan dia tidak enak ketika berada di pondok, akhirnya putus asa dari menuntut ilmu. Karena tidak ada orang yang menuntut ilmu kecuali diuji dengan berbagai macam ujian, ya. Dan ujian para penuntut ilmu itu beda-beda. Ada yang diuji dari hartanya, kesusahan dalam masalah harta, ada yang diuji dari segi kesehatan, ada yang diuji dari segi mungkin perasaan, ya, orang tuanya mungkin lagi sakit dan seterusnya. Maka wajib seorang penuntut ilmu bersabar ketika dia menuntut ilmu. Dan yang ketiga, ya, di antara adab yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya, bahwasanya hendaknya dia beramal dengan ilmunya. Hendaknya seorang penuntut ilmu ini beramal dengan ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, orang-orang yang berkata tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu tetapi tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah. Sungguh besar kebencian di sisi Allah. Kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian kerjakan. Ya. Maka orang yang tidak beramal dengan ilmunya, maka merekalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia mengambil ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu tidak bermanfaat, Nabi SAW berlindung darinya. Makanya Nabi pernah berdoa, dan sering Nabi berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ya, ilmu yang tidak diamalkan. Dan salah satu, ya, menjaga hafalan seseorang agar dia kuat hafalannya, agar bagus hafalannya, agar dia tidak pernah lupa apa yang dia pelajari, adalah dengan cara mengamalkan ilmunya. Berkata Waqi, ya, seorang ulama, seorang rawi hadis, berkata Imam Waqi ibn al-Jarrah, kata beliau, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal. Sesungguhnya kami, ya, menjaga hafalan hadis kami dengan cara kami mengamalkannya, dengan cara kami mengamalkan hadis-hadis yang kami hafal, ya. Dan para ulama salafus salih, ulama-ulama terdahulu, aib bagi mereka seorang penuntut ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Pernah disebutkan sebuah cerita, ada seorang yang bernama Asim bin Isam al-Baihaqi. Ada seseorang yang bernama Asim bin Isam al-Baihaqi, dan beliau ada seorang penuntut ilmu. Pernah pada suatu hari beliau bermalam di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Kemudian Imam Ahmad membawakan air untuk Asim ini agar dia nanti bisa berwudu, bisa untuk salat malam. Kemudian falamma asbaha, ketika di waktu pagi hari, Imam Ahmad pun masuk di kamarnya Asim ini. Kemudian beliau melihat air yang beliau kasihkan untuk Asim ini agar dia bisa berwudu nanti di malam hari tidak berkurang. Airnya tetap saja, ya, tidak berkurang, tidak dipakai. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah, kata Imam Ahmad, talibul ilmi lam yakun wirdun minal lail. Kata beliau, Maha suci Allah, penuntut ilmu tapi dia tidak pernah melaksanakan salat malam. Aib bagi para ulama terdahulu, seorang penuntut ilmu dia tidak beramal dengan ilmunya. Disebutkan pula, ya, ada seorang juga bernama Amr bin Hamdan. Ya, disebutkan oleh Amr bin Hamdan, kata beliau, pernah pada suatu hari bapaknya, ya, datang di majlisnya Abu Abdullah Al-Marwazi. Abu Abdullah Al-Marwazi ini seorang ulama hadis, ya, ulama yang sangat terkenal. Ya, pernah hadir di majlisnya abinya Amr bin Hamdan ini, hadir di majlisnya Abu Abdullah Al-Marwazi. Sampai datang waktu salat, ya, ketika muadzin sedang azan, abinya Amr bin Hamdan ini pun pergi, ya, keluar dari masjid. Kemudian dipanggil oleh Abu Abdullah Al-Marwazi. Ila aina ya Aba Ja'far? Kemana engkau pergi wahai Abu Ja'far? Kemudian kata abinya Amr bin Hamdan, atatahhar lis-shalah. Sesungguhnya aku pergi untuk berwudu karena masuk waktu salat. Kemudian Abu Abdullah Al-Marwazi pun keheranan. Kata beliau, sesungguhnya prasangkaku kepadamu bukan ini. Sungguh aneh, kata beliau, seorang penuntut ilmu baru dia berwudu ketika mendengar azan. Subhanallah, perhatikan. Para ulama salaf menganggap sebuah aib orang berwudu ketika mendengar azan. Bagaimana dengan talibul ilm masbuk, dia sering ketinggalan salat, datang waktu salat terlambat. Ini luar biasa aibnya di kalangan para ulama terdahulu. Maka seorang penuntut ilmu harus dia beramal. Karena kekuatan seorang muslim itu tidak terletak pada kecerdasannya saja, tetapi juga terletak pada amal ibadahnya. Seorang muslim, ya, dia tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasannya dalam menuntut ilmu, tetapi juga dia harus beramal dengan ilmunya. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah dikunjungi oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim ini muridnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, pernah dikunjungi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian pada saat itu Imam Ibnu Qayyim, ya, salat subuh bersama Syekh Islam di masjid. Kemudian Ibnu Qayyim memperhatikan Syekh Islam dari habis pagi sampai menjelang zuhur tidak selesai beliau wiridnya. Beliau membaca Quran, berzikir sampai menjelang zuhur. Setelah selesai zuhur, dekat zuhur, menjelang zuhur, Syekh Islam pun menoleh kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Syekh Islam, "Hadhihi ghadwati wa illam ataghadda saqatat quwwati." Kata beliau, inilah makananku wahai Ibnu Qayyim. Zikir ini, membaca Quran, berzikir, inilah makananku. Kalau seandainya aku tidak bergizi dengan zikir, dengan Al-Quran, saqatat quwwati, maka akan hilang kekuatanku. Subhanallah. Para ulama terdahulu, ya, kekuatan mereka terdapat pada amal mereka. Ya, mereka tidak mengandalkan kecerdasan mereka, tapi mereka mengandalkan amal soleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi para penuntut ilmu agar dia beramal dengan ilmunya. Ketika antum sampai di pondok, ketika antum masuk pondok, tentunya antum akan banyak mengenal, ya, perkara-perkara ibadah, banyak mendapatkan ilmu. Maka amalkanlah ilmu tersebut. Ya, tidak bisa semuanya, amalkanlah, ya, sedikit demi sedikit. Ya, dengan itu seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu ilmu yang lain. Kemudian di antara adab juga harus diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki al-himmah aliyah, memiliki semangat yang kuat, ya.
memiliki tekad yang kuat, ya. Maka seseorang kalau ingin, ya, dia berhasil dalam menuntut ilmu, maka dia harus memiliki tekad yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang mukmin berlomba-lomba, bersegera mencari kebaikan. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, kepada surga Tuhan kalian yang mana luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ya, seorang mukmin harus dia memiliki semangat yang kuat. Bagaimana seseorang ingin masuk surga, ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memiliki semangat yang kuat, sehingga dia tidak bisa beribadah. Tidaklah orang melaksanakan salat tahajud, tidaklah orang menjaga salat 5 waktunya, tidak masbuk, kecuali orang tersebut memiliki tekad yang kuat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Kata Rasulullah SAW, semangatlah terhadap sesuatu yang membuat kamu bermanfaat dan jangan engkau merasa lemah. Maka ciri seorang penuntut ilmu memiliki semangat yang tinggi. Maka seorang muslim harus memiliki semangat yang tinggi. Makanya berkata seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, la yunalul ilm birahatil jism. Sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan seseorang memanjakan badannya, dengan seseorang memanjakan jasadnya. Betul, seseorang tidak akan mungkin dia mendapatkan ilmu kalau dia bermalas-malasan, kalau dia bermanja-manjaan, maka tidak mungkin dia dapatkan ilmu. Makanya kata para ulama, idza a'taita kullak, jika engkau mengerahkan semua tenagamu untuk menuntut ilmu, ya, dia 24 jam waktunya habis untuk mencari ilmu, maka ilmu itu hanya memberikan bagiannya cuma separuh. Ya, jadi kalau antum misalnya, ya, belajar 24 jam setiap hari, ingin mendapatkan sebuah ilmu, ingin belajar ilmu hadis, misalnya dia belajar 24 jam setiap harinya, tidak tidur, ya, tidak makan 24 jam, yang dia dapatkan dari ilmu hadis itu cuma separuh. Bagaimana dengan orang yang tidak belajar 24 jam? Bagaimana, dan ini tidak ada orang yang bisa belajar 24 jam. Ya, tidak ada, ya. Tentu kita butuh tidur, butuh makan, ya, dan yang lainnya. Maka orang yang belajar aja, kata para ulama, belajar total, maka dia dapat cuma separuh. Ya, bagaimana dengan orang yang malas-malasan? Berapa persen dari ilmu yang dia dapatkan? Ya, maka seorang muslim harus memiliki tekad yang kuat, tekad yang kuat. Disebutkan pernah pada suatu hari Abdullah bin Umar duduk bersama sahabatnya, di antaranya Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian berkata Mus'ab bin Zubair kepada para teman-temannya yang duduk bersamanya, tamannau, mari ucapkan angan-angan kalian di depan Ka'bah. Ya, pada saat itu mereka duduk di depan Ka'bah. Kata Mus'ab bin Zubair, tamannau, mari ungkapkan angan-angan kalian, apa yang kalian inginkan nanti ke depannya. Kemudian berkata teman-temannya Mus'ab bin Zubair, ibda anta, mulailah dari kamu. Kemudian kata Mus'ab bin Zubair, atamanna an akuna waliyal Iraq. Aku berharap, aku meminta kepada Allah agar aku dijadikan wali, gubernur kota Irak. Kemudian kata beliau, wa atamanna an atazawwad Sakinah binti Husain wa Aisyah binti Talhah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar aku dijodohkan dengan Sakinah binti Husain dan dengan Aisyah binti Talhah, yang mana dua wanita ini adalah wanita yang paling cantik di bangsa Arab pada saat itu. Subhanallah, Allah kabulkan doa Mus'ab bin Zubair ini. Allah kabulkan, ya. Allah jadikan Mus'ab bin Zubair ini wali, gubernur kota Irak, dan beliau memiliki 2 istri, di antaranya Sakinah dan Aisyah binti Talhah. Kemudian ditanya Abdul Malik bin Marwan, wahai Abdul Malik, apa yang kamu inginkan? Kata Abdul Malik bin Marwan, saya ingin menjadi seorang khalifah
Subhanallah, Allah kabulkan. Maka Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah dari Bani Umayyah. Pada dinasti Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan menjadi seorang khalifah yang sangat terkenal. Kemudian ditanya Urwah bin Zubair. Ditanya, "Ya Urwah, apa yang kamu inginkan?" Kata Urwah, "Saya ingin akuna faqihan wa yuhmalu anni al-hadith." Kata beliau, kata Urwah, saya ingin menjadi orang yang faqih, orang yang ahli fikih, ahli dalam ilmu agama, dan orang-orang meriwayatkan hadis dariku. Dan subhanallah, kalau kita baca buku-buku hadis, maka banyak sekali hadis-hadis kita riwayatkan dari jalur Urwah bin Zubair, dan beliau termasuk seorang rawi yang banyak meriwayatkan ilmu hadis. Kemudian sampailah gilirannya Ibnu Umar. Ditanya Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, apa yang kamu inginkan?" Ibnu Umar memiliki semangat yang luar biasa. Ditanya, "Apa yang kamu inginkan?" Kata Abdullah bin Umar, "Uridu an adkhulal jannah." Aku menginginkan masuk surga. Aku ingin masuk surga. Subhanallah, semua doa para sahabatnya dikabulkan, kecuali doa Abdullah bin Umar. Dan sunnatullah, Allah itu mengabulkan doa para sahabat. Ya. Oleh makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan semua sahabat itu di surga. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang luar biasa, yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, dari hal yang terkecil sampai hal yang besar dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Oleh karena itu, ini semangat yang tinggi. Seorang talibul ilm semangatnya adalah surga. Semangatnya dia masuk di Pondok Baka ini bukan karena apa-apa, bukan karena ingin menjadi seorang yang tenar, tidak. Semangatnya adalah dia beribadah untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang talibul ilm harus memiliki semangat yang tinggi, karena surga Allah itu tidak dicapai dengan bermalas-malasan. Surga Allah dicapai dengan penuh rintangan. Makanya kata Nabi SAW, "Khuffatil jannata bil makarih wa huffatin nar bisyahwat." Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, dan neraka itu diliputi dengan berbagai macam yang menyenangkan. Maka seorang talibul ilm memiliki semangat yang kuat, dan memupuk semangat yang kuat tidak butuh lama, tidak butuh waktu lama. Seseorang kalau dari awal dia memiliki semangat, maka dia jaga semangat tersebut, maka itu menjadi kebiasaan baginya, menjadi kebiasaan bagi seorang penuntut ilmu. Maka keliru besar orang mengatakan nanti saya bersemangat. Tidak. Dari awal seseorang ketika dia datang menuntut ilmu, maka dia langsung bersemangat, dia jaga semangatnya, maka itu akan menjadi kebiasaannya. Maka memberikan semangat, memiliki semangat yang tinggi itu tidak butuh waktu yang lama. Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, seorang ulama hadis sangat terkenal. Perkataan beliau banyak dinukil. Tahu antum kenapa dia menjadi ulama hadis? Karena satu perkataan saja. Ya, pada saat itu ada seorang ulama bernama Imam Al-Barzali. Melihat tulisannya Imam Az-Zahabi, Imam Al-Barzali ini berkomentar. Kata beliau, "Kitabatuka tusbihu bi khattil muhaddithin." Wahai Az-Zahabi, sesungguhnya tulisanmu mirip tulisan para ulama-ulama hadis. Kata Imam Az-Zahabi, akibat perkataan Imam Al-Barzali menjadikan aku semangat dalam menuntut ilmu hadis. Dan subhanallah, beliau dijadikan rujukan dalam masalah ilmu hadis. Maka memupuk semangat itu tidak butuh waktu yang lama. Ketika seorang menuntut ilmu, maka jagalah semangat tersebut, maka itu akan menjadi kebiasaan seorang penuntut ilmu. Dan yang terakhir, adab yang diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu adalah menghormati ustadznya, menghormati ustadznya, berakhlak dengan gurunya. Karena seorang tidak mungkin dia bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak berakhlak dengan ustadznya. Bagaimana seorang penuntut ilmu berakhlak dengan ustadznya? Yang pertama, dia memuliakan ustadznya. Bagaimana dia memuliakan ustadznya? Memanggil panggilan yang indah. Maka seseorang ketika dia memanggil ustadz, jangan panggil namanya, maka panggillah dengan panggilan ustadzi, wahai ustadzku, atau ya ustadana, wahai ustadz kami, atau ustadati, wahai guruku kalau perempuan, ya, atau ya ustadatana, maka panggillah dengan panggilan ustadz, ya, maka memanggillah panggilan dengan panggilan yang baik. Yang kedua, seseorang memuliakan ustadznya adalah dengan mendoakan dia di dalam salat kita,
di dalam doa antum, antum doakan ya ustaz antum atau ustazah antum yang mengajar antum, karena itu salah satu adab ketika seorang menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak menjelek-jelekannya, ya, tidak menjelekannya, tidak membuka aibnya di hadapan orang. Ya, tentu saja manusia itu memiliki aib, memiliki kekurangan, tetapi seorang penuntut ilmu dia tidak membuka aib ustadznya, tetapi dia muliakan ustadznya. Dan terakhir, dan teradab kepada seorang ustadz adalah tidak mengganggunya, tidak menyebabkan dia terganggu. Kadang-kadang sebagian orang mengganggu ustadznya, entah itu ya mendatanginya di waktu-waktu dia sibuk atau menelponnya di waktu-waktu dia lagi sibuk. Maka seorang talibul ilm dia tidak mengganggu ustadznya, tidak menyibukkan ustadznya. Ini di antara adab-adab seseorang ketika menuntut ilmu. Ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal ini ya bisa kita pahami bersama, yaitu tentang pondok pesantren Islam Irsad 8 di cabang Martapura atau yang dikenal Mahat Bakka. Kemudian ya yang kedua tadi kita menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, dan yang ketiga adalah kiat-kiat agar menjadi seorang talib atau seorang santri atau santriwati yang sukses adalah dengan memperhatikan adab-adab dalam penuntut ilmu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.